Halo teman-teman, selamat datang kembali di kanal Boruto to Blue Vortex Fan Theory. Dalam video ini admin akan membuat sebuah alur cerita dari Boruto yang bersumberkan dari beberapa teori dan spekulasi, kemudian admin rangkum menjadi alur cerita, agar kalian lebih menikmati videonya. Jadi, kalau begitu langsung saja kita ke videonya, tapi sebelum itu tonton dahulu video kita sebelumnya yang ini, dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share, serta bantu kami menuju 5.000 subscriber. Jika sudah, ayo kita lanjutkan alur cerita teori Boruto to Blue Vortex ini. Peringatan, ini adalah hanya fan teori, dan jadikan sebagai video hiburan di waktu senggang. Boruto episode 296 bagian ke-64, Ketakutan akan Karma Momoshiki. Adegan berlanjut ketika Boruto, sesuai instruksi dari Koji, memutuskan untuk menjauh dari Kawaki yang baru saja mengaktifkan karmanya. Kehadiran karma pada Kawaki telah menyebabkan reaksi pada karma Boruto, menunjukkan adanya resonansi antara keduanya. Dari sini, terungkap sebuah prediksi bahwa Boruto mungkin saat ini tengah mencoba untuk mengandalkan kekuatan bawaannya tanpa perlu bergantung pada karma Otsutsuki, dengan tujuan menjaga esensi dan identitasnya sebagai seorang shinobi sejati. Namun, di balik upaya tersebut, ada keraguan mengenai dampak jangka panjang penggunaan karma. Salah satu prediksi yang muncul adalah bahwa penggunaan berkelanjutan dari karma bisa menguras energi Boruto dan meningkatkan risiko pengendalian oleh Momoshiki. Hal ini disoroti oleh Koji ketika ia memerintahkan Boruto untuk menjauh dari Kawaki, memberikan kesempatan bagi Boruto untuk menenangkan diri dan memikirkan strategi selanjutnya. Dengan berbagai kemungkinan ini, aksi Boruto dalam memisahkan diri dari Kawaki menjadi langkah yang menarik, menimbulkan pertanyaan mengenai arah dan konsekuensi dari keputusannya dalam pertempuran yang semakin kompleks ini. Boruto, yang sudah menjauh dari Kawaki dengan jarak yang cukup jauh, mengungkapkan frustrasinya. Sial, mengapa dia mengaktifkan karma pada saat yang tidak tepat seperti ini? Kekesalannya terasa kuat. Dia melanjutkan, apakah dia ingin membunuhku secara terang-terangan sekarang, terutama saat Konoha sedang menghadapi ancaman dari dua Shinju? Sungguh Kawaki saudaraku yang bodoh. Tiba-tiba, panggilan datang dari Koji melalui kodok pengintai. Boruto, di mana kamu sekarang? Apakah semuanya baik-baik saja? Boruto menjawab, aku berada di area terluar desa. Saat ini, aku tidak lagi terpengaruh oleh resonansi karma milik Kawaki. Koji kemudian bertanya lebih lanjut, baiklah, kapan kamu akan kembali ke desa? Boruto menjawab, bagaimana dengan Kawaki? Akan berbahaya jika dia terus memaksaku menggunakan karma Momoshiki. Koji meyakinkannya, aku akan menangani Kawaki, kamu urus soal Shinju dan lindungi desa. Admin memprediksi bahwa Koji akan memainkan peran penting dalam bab berikutnya untuk menghalangi tindakan Kawaki. Kekhawatiran Boruto mencerminkan bahaya yang mengancam akibat tindakan Kawaki dan potensi manipulasi oleh karma Momoshiki. Dengan Konoha terancam oleh dua Shinju, absennya Boruto dari desa bisa memiliki konsekuensi yang serius. Jaminan Koji untuk menangani Kawaki memberikan sedikit kelegaan, tetapi beratnya situasi sangat terasa bagi Boruto. Saat dia merenungkan langkah selanjutnya, urgensi untuk melindungi desa dan orang yang dicintainya meluap di dalamnya, mendorongnya untuk merumuskan strategi untuk menghadapi ancaman Shinju secara langsung. Peristiwa yang terungkap mengisyaratkan pertempuran yang penuh gejolak di depan, dengan nasib Konoha bergantung pada Boruto. Boruto merenung dengan cermat, menyadari bahwa resonansi karma adalah ancaman yang nyata bagi kekuatan dan keselamatan dirinya. Meskipun sejak rilisnya Boruto to Blue Vortex Chapter 1 dianggap sebagai salah satu shinobi terkuat dalam serial Boruto to Blue Vortex, Boruto kini dihadapkan pada potensi kelemahan yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Karma yang berasal dari Momoshiki, yang kini sudah menjadi 100% Otsutsuki murni tidak hanya mengancam fisiknya, tetapi juga menyatukan pikirannya dengan Momoshiki, memberinya wawasan yang lebih dalam tentang rencana jahat yang mungkin sedang dipersiapkan oleh Momoshiki. Kehadiran Shinju yang merupakan pecahan biju milik Ishiki yang menjadi incaran Momoshiki setelah kematian Ishiki, semakin menambah kompleksitas situasi. Boruto menyadari bahwa Momoshiki sepertinya berambisi untuk memanfaatkan kekuatan Shinju, yang dapat membawa risiko bangkitnya kembali Momoshiki dengan menggunakan tubuh Shinju yang memiliki DNA Shibai Otsutsuki. Dalam menghadapi ancaman ini, Boruto menyadari bahwa ia harus berhati-hati dan waspada terhadap setiap langkah Momoshiki, sementara juga harus melindungi desa dan orang-orang yang dicintainya dari bahaya yang mengintai.
Boruto mulai merasakan urgensi dalam setiap langkahnya saat ia menghilangkan cakranya, berusaha agar tidak terdeteksi oleh Kawaki yang mungkin akan kembali mencarinya. Dalam keadaan tegang, ia kembali memasuki wilayah desa, hatinya berdegup kencang karena kesadaran akan bahaya yang mengancam. Tidak butuh waktu lama sebelum Boruto menerima panggilan darurat dari Shikamaru, kepanikan terdengar jelas dalam suara Shikamaru saat ia berkata, "Boruto, saat ini kau sedang di mana?" Para Shinju itu benar-benar mengejar Himawari. Mendengar kabar tersebut, Boruto merasakan urgensi yang semakin memuncak. "Aku sudah memasuki desa dan siap melacak di mana Shinju itu berada," jawabnya, suaranya penuh dengan ketegasan. Shikamaru memberikan peringatan serius, "Berhati-hatilah, Boruto. Shinju tersebut memiliki kemampuan untuk melakukan bijudama melalui matanya. Meskipun berukuran kecil, tetapi dampaknya sangat luar biasa." Boruto terkejut mengetahui hal itu dan juga mengetahui bahwa keselamatan Himawari dan desa tergantung pada tindakan cepatnya. Dengan tekadnya, ia melaju cepat ke arah sektor D di dalam desa, siap untuk menghadapi tantangan apapun yang menunggu di depannya. Adegan berpindah ke tempat Kawaki dan Delta, di mana Kawaki perlahan mulai menonaktifkan karmanya sambil memikirkan strategi selanjutnya. Dalam keheningan yang tegang, ia bergumam dengan nada serius, Sepertinya dia memang tidak bisa mengendalikan karma dari Otsutsuki sialan itu. Ini mungkin akan menjadi keuntungan bagiku untuk memaksanya mengaktifkan karmanya, dan kemudian dirinya kehilangan fokus akan hal itu. Delta, yang berada di samping Kawaki, mencoba menenangkan kekhawatiran dan memberikan nasihat kepadanya dengan lembut. "Kawaki, apakah kau baik-baik saja? Boruto itu dia benar-benar kuat, jangan gegabah." Kawaki, tanpa menunjukkan tanda-tanda rasa sakit, dengan sinis membalas, "Aku tidak apa-apa, ini hanya luka ringan saja, dan sebaiknya kau tetap diam saja dan jangan banyak omong." Sementara itu, Kawaki memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut tentang keberadaan Boruto dan langsung menghubungi unit sensor. Dengan ketegangan yang semakin memuncak, ia bertanya pada unit sensor, "Unit sensor, ini Kawaki, apakah kalian masih mendeteksi Boruto?" Jawaban yang diterima membuatnya semakin gelisah, "Tidak, dia tidak berada di desa." Dengan rasa frustasi yang tumbuh, Kawaki menyatakan, "Sial, dia kembali menghilangkan cakranya atau malah kabur melarikan diri," menegaskan ketidakpastian mereka akan langkah selanjutnya dari Boruto. Dua kekuatan besar yang terkandung dalam Boruto dan Kawaki memiliki potensi luar biasa untuk melawan ancaman Shinju. Seandainya mereka dapat menemukan keselarasan dan menggabungkan kekuatan mereka dengan strategi yang tepat, mereka mungkin saja menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi musuh berskala besar ini. Namun, di balik potensi ini terdapat dinamika yang rumit. Kebencian mendalam yang dirasakan Kawaki terhadap Otsutsuki, akibat penderitaannya yang lalu dan pengalaman traumatisnya, telah mencapai titik kritis. Hal ini membuatnya sulit untuk menemukan titik temu dengan Boruto, yang sejak awal menunjukkan tekadnya untuk mencapai keselarasan antara kekuatan Otsutsuki dan kemanusiaan. Ketegangan ini menciptakan ketidakpastian dalam upaya perlindungan terhadap desa, karena menempatkan Boruto dalam posisi yang rumit. Di satu sisi, dia harus mengatasi ancaman Shinju, sementara di sisi lain, dia harus berjuang melawan rasa takut akan potensi karma Momoshiki yang bisa menguasainya. Kemungkinan munculnya Borushiki, wujud Momoshiki dari kekuatan Otsutsuki di dalam dirinya, menjadi ancaman yang menggantung di atas kepala Boruto, menambah kompleksitas situasi yang sudah sulit. Terima kasih telah menonton video alur cerita teori Boruto episode 296 bagian ke-64, Ketakutan akan Karma Momoshiki. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, semoga membuat kanal YouTube Boruto to Blue Vortex Fan Theory semakin berkembang. Jika sudah terima kasih, dan sampai bertemu di video alur cerita teori berikutnya.